warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan serta implikasinya terhadap bimbingan dan konseling. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan pada setiap individu sepanjang hidup mereka. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh, sedangkan perkembangan mencakup perubahan psikologis, sosial, dan emosional. Nah, sebenarnya apa sih pertumbuhan dan perkembangan terhadap bimbingan dan konseling itu? Baik, kita bahas tentang pertumbuhan dulu. Jadi, pertumbuhan adalah proses fisik yang terjadi pada tubuh seseorang. Ini mencakup peningkatan ukuran, perkembangan organ, dan sistem tubuh secara umum. Pertumbuhan juga berhubungan dengan perubahan fisik yang terjadi dari masa bayi, anak-anak, remaja, hingga menjadi orang dewasa. Sedangkan perkembangan melibatkan aspek psikologis, sosial, dan emosional individu. Ini mencakup perubahan perilaku, pola pikir, dan keterampilan yang berkembang seiring waktu. Perkembangan juga mencakup proses belajar, pemahaman diri, pembentukan identitas, pengembangan keterampilan sosial, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu bagaimana implikasi terhadap bimbingan dan konseling itu? Nah, implikasi terhadap bimbingan dan konseling meliputi yang pertama yaitu penyesuaian diri. Nah, bimbingan dan konseling membantu individu mengatasi perubahan dan tantangan yang mungkin muncul selama proses pertumbuhan dan perkembangan mereka. Bimbingan dan konseling dapat memberikan dukungan emosional dan strategi penyesuaian untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan seperti perubahan dalam lingkungan sosial, keluarga, atau perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pencapaian potensi penuh. Nah, bimbingan dan konseling membantu individu mengenali potensi mereka dan memberikan dukungan dalam mencapai tujuan hidup dan akademik secara optimal. Konselor juga membantu mengidentifikasi minat dan bakat individu serta membimbing mereka dalam memilih jalur karir yang sesuai. Selanjutnya yaitu pembentukan keterampilan sosial. Nah, bimbingan dan konseling membantu individu dalam mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk berinteraksi dengan orang lain secara sehat dan efektif. Konselor juga dapat memberikan latihan sosial, role play, dan strategi komunikasi untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. Nah, selanjutnya yaitu pemahaman diri. Bimbingan dan konseling membantu individu dalam meningkatkan pemahaman diri tentang kelebihan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi mereka. Nah, dengan pemahaman diri yang lebih baik, individu dapat membuat keputusan hidup yang lebih baik dan berkembang secara holistik. Selanjutnya yaitu perawatan kesehatan mental. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam mendukung kesehatan mental individu. Nah, konselor membantu mengatasi masalah emosional seperti kecemasan, depresi, dan stres, serta memberikan dukungan dalam menghadapi situasi sulit. Jadi, bimbingan dan konseling memainkan peran krusial dalam membantu individu mengatasi dan memanfaatkan proses pertumbuhan dan perkembangan mereka secara positif, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya
sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.